Ya, pemirsa, memasuki hari keempat pendidikan karakter di lingkungan militer Purwakarta, Jawa Barat, para siswa ikuti tes kesehatan. 4 diantaranya sakit. Siswa nakal dari jenjang SMP hingga SMA di Purwakarta, Jawa Barat mengikuti pembekalan yang diberikan prajurit TNI. Sebelum memulai pembinaan, sejumlah siswa jalani pemeriksaan kesehatan. Dengan mengenakan seragam khusus bak tentara, mereka mendapatkan pembinaan sejak Jumat lalu di barak militer. Mereka yang berpartisipasi adalah siswa yang terlibat kenakalan remaja seperti tawuran, narkoba, dan kerap bolos sekolah. Namun dari 39 siswa yang ikut, 1 siswa dikabarkan sempat kabur. Lalu pemirsa, bagaimanakah hari keempat penerapan program pembinaan karakter pelajar bermasalah di barak militer Resimen Armet 1 Purwakarta, pemirsa? Kita bergabung dengan rekan kami Irwan di Purwakarta, Jawa Barat. Selamat siang rekan Irfan. Ya, rekan Irwan. Ya, rekan Irwan bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa. Oke, bagaimana jalannya hari keempat pembinaan di sana, rekan Irwan? Dan yang menonton baik, saat ini saya sedang berada di depan barak atau aula tempat 39 siswa tingkat SHTP yang nakal yang dididik di barak ini sedang melakukan kegiatan sesuai dengan misinya, yaitu mengikuti berbagai materi. Dan tadi pagi para siswa ini sebelum dimulai pendidikan, mereka diperiksa atau ditanyai satu persatu mengenai masalah kondisi badan tubuh mereka. Dan 4 diantaranya tadi mengalami merasakan mengeluh masalah lambung dan batuk-batuk. Dan kita rutin tim medis dari pusat pendidikan ini langsung memeriksa keempat siswa tersebut. Dan 4 siswa tersebut sudah diperiksa oleh tim medis dari rumah sakit yang sudah disediakan oleh panitia di sini. Setelah itu mereka bergabung dengan para pelajar lainnya ke ruangan kelas untuk mengikuti pendidikan. Dan saat ini mereka tadi belajar mengenai masalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, cinta tanah air, dan sebagainya. Karena hari Minggu ya mereka tidak belajar pendidikan seperti di sekolah mereka, tetapi diajarkan atau mengenai masalah wawasan kebangsaan. Setelah itu mereka juga seperti biasa mereka langsung ke lapangan belajar baik-baik. Dan untuk diketahui bahwa selama melakukan pendidikan di sini, tadi informasi dari pihak TNI bahwa dari 39 siswa itu 17 orang mereka kan dididik kerohanian dan keagamaan, terutama belajar mengaji karena semua siswa di sini ada beragama Islam. Mereka juga diajarkan untuk mengaji, dan dari 39 siswa itu 17 belajar Iqra dan 10 diantaranya mereka udah sedang dan 11 lainnya mereka sudah lancar belajar membaca Al-Quran. Demikian, Pak. Oke, rekan Irwan, dari pantauan di lapangan benarkah memang ada sejumlah siswa yang kabur saat pembinaan tersebut? Lalu apa kronologinya, penyebabnya apa hingga memutuskan untuk kabur? Baik, bisa diklarifikasi. Saya sudah konfirmasi dengan Bupati Purwakarta langsung, Obiden, bahwa yang sebagaimana yang terdapat itu awalnya 40 orang. Namun yang hadir itu cuma 39 orang. Tapi yang 1 orang itu ternyata setelah saya konfirmasi ke Bupati bukan kabur. Mereka itu emang siswa tersebut tidak mengikuti karena alasan siswa tersebut menurut orang tuanya bahwa mereka itu sudah berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Mereka tidak akan nakal dan mereka sudah berjanji. Orang tuanya juga sudah melihat kelakuan dia di rumah, ternyata sudah baik. Kalau isi katanya anak tersebut sudah tobat gitu. Jadi mereka sudah berjanji tidak akan melakukan perbuatan bermasalah seperti merokok atau bergaul dengan rekan-rekannya yang boleh dibilang nakal. Demikian, Pak.
Oke, rekan Irwan, ini kan memasuki 4 hari siswa-siswa di sana mendapatkan pembinaan. Apakah pantauan Anda juga ada orang tua yang mungkin menjenguk di sana, mengingat masih beberapa hari ke depan lagi mereka menjalani pembinaan? Untuk orang siswa yang menyuruh di sini itu pada hari pertama aja mereka datang ke sini, mereka sebelum melakukan pendidikan mereka juga siswa-siswa itu oleh tim dari TNI untuk meminta maaf atau meminta doa sama orang tuanya. Itu waktu hari pertama, dan setelah 4 hari ke sini orang tua tidak terlihat lagi datang ke sini. Mungkin sudah percaya karena kepada pihak TNI bahwa anak mereka itu dididik dengan baik. Demikian, Pak. Oke, ini kan baru gelombang pertama, rekan Irwan, sebanyak 39 siswa jalani pembinaan di sana. Lalu bagaimana nih jika ada orang tua di luar sana, di daerah Jawa Barat yang ingin mengikut sertakan anaknya dalam pembinaan militer tersebut? Seperti apa? Sesuai dengan keterangan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi kemarin, bahwa ini kan gelombang pertama itu untuk tingkat SLTT. Dan untuk gelombang kedua nanti akan dilanjutkan dengan ke tingkat SLTA. Bahkan jika sudah selesai tingkat SLTA juga akan diadakan untuk orang dewasa. Jadi untuk para siswa yang ingin menjadi anaknya dipersilakan, dan untuk di daerah masing-masing juga sekarang sudah mulai diadakan. Dan menurut informasi besok itu akan dimulai di daerah Depok, kemudian Sumedang dan Bandung juga sudah mulai hari ini, katanya sudah mulai hari ini untuk pendidikan karakter untuk siswa bermasalah. Demikian, Islam. Iya, dari banyaknya siswa yang menjalani pembinaan di sana, memang latar belakang kenakalannya seperti apa saja sih, rekan Irwan, bisa Anda ceritakan? Baik. Menurut informasi dari pihak Dewan Dinas Pendidikan dan Bupati Surakarta sendiri, bahwa anak-anak bermasalah di sini, mereka itu seperti merokok di sekolah, atau mungkin bergaul dengan rekan-rekannya, seperti ada geng motor. Bahkan katanya informasi juga ada yang terlibat narkoba juga. Nah, mereka kan daripada tidak dipidana, setelah ini mereka diarahkan untuk dididik di barak militer Resimen Armet 1 Sriayuda Pasar Sadang Purwakarta ini. Demikian, Oke, baik. Irwan Syahputra melaporkan langsung dari Purwakarta, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi 39 anak-anak bermasalah di Resimen Armet 1 Purwakarta. Tidak hanya anak-anak, Deddy Mulyadi menyatakan nantinya orang dewasa yang bermasalah mengarah ke kriminal juga akan dibina oleh militer. Ini anak-anak lagi mengikuti latihan baris berbaris. Sebentar lagi makan siang. Nyanyi. Ayo, mana nyanyinya? Orangnya sudah tahu belum? Siap. Siap. Ini anak-anak baru selesai latihan menuju makan siang. Mereka sehat, bahagia, dan dalam waktu 2 hari PBB-nya udah keren banget. Mohon ini semuanya adalah demi kebaikan Cara bergiliran. Bakal dan karakter utamanya. bangsa. Ya, mohon beri ruang bagi kami untuk memperbaiki anak-anak Jawa Barat. Mohon beri ruang bagi kami untuk mereka menciptakan menjadi orang hebat. Mohon beri ruang bagi kami untuk melahirkan orang-orang istimewa dari provinsi, dari tanah yang kami cintai. Salam untuk semuanya. Ini anak-anak hebat masa depan, bukan anak-anak nakal lagi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung pelaksanaan program kedisiplinan bagi 39 siswa yang tengah menjalani pendidikan karakter di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Deddy mengklaim anak-anak menjalani program pendidikan karakter dengan riang gembira. Dalam kunjungannya tersebut, Deddy Mulyadi mengatakan kedepannya berencana menerapkan program serupa terhadap orang dewasa yang berkelakuan kurang baik serta melakukan tindak pidana ringan. Bahkan saya berencana setelah SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan ke depan ya, ini berhasil, maka nanti yang dewasa. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan,
kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani, saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Nantinya, program kedisiplinan bagi siswa nakal tingkat SMP dan SMA akan berlangsung di sejumlah daerah, seperti di Bandung, Bekasi, Sumedang, Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Tidak hanya itu pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Meski demikian, saat ini ia fokus terlebih dahulu untuk pembinaan anak-anak bermasalah yang dinilai meresahkan masyarakat. Ya kita satu-satu dulu deh, satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja, gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh, yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuh. Sebelumnya pemirsa, pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama dimulai pada Jumat 2 April kemarin, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Dan kendati demikian, program gagasan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan juga kontra. Pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama berlangsung mulai Jumat 2 Mei dan diikuti sebanyak 39 pelajar di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Kendati telah berjalan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Kritik salah satunya datang dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI yang tidak setuju bahwa pembinaan anak menggunakan cara militer. LPAI juga menyebut pembinaan yang dilakukan anggota TNI harus tetap ramah anak. LPAI pun bersedia jika pihaknya diminta meninjau keadaan siswa yang tengah menjalani pembinaan. Jadi ini tetap adalah anak. Jadi mohon tidak dengan cara-cara militer. Artinya prinsipnya kedisiplinannya boleh itu diambil, jadi tetap harus ramah anak atau layak anak istilahnya. Ini yang selalu dikampanyekan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa apakah itu di sekolah, apa di masyarakat, di kota. Makanya ada kabupaten kota layak anak dan sebagainya, maka pendidikan juga harus layak anak. Jadi demi kepentingan terbaik bagi anak, makanya sangat apresiasi bahwa ini juga ada pendampingan guru BK, ada psikolog dan sebagainya, supaya masalah kejiwaan anak juga tetap terpantau. Ini adalah hak tumbuh dan berkembang bagi anak-anak. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menolak berkomentar terkait program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait pembinaan anak nakal dengan mengirim ke barak militer untuk dilakukan pembinaan. Ya. Beberapa sekolah di Jawa Barat sudah menerapkan wamil bagi anak yang nakal gitu, Pak. Aduh, saya no comment ya soal wamen ya. Soal wamil saya no comment, mohon maaf ya. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Program pembinaan anak bermasalah digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Tim Liputan iNews melaporkan.